Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatu Syifa dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait modul 4. Mohon maaf, di sini saya akan menjelaskan terkait modul 6, yaitu IoT Web Server MQTT ESP32. Nah, untuk di sini pendahuluannya saya akan menjelaskan terkait definisi IoT. IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana perangkat fisik atau things terhubung ke internet dan dapat saling bertukar data tanpa intervensi manusia secara langsung. Dalam konteks robotika, IoT ini dapat memonitoring jarak jauh, seperti memantau status robot dari browser atau smartphone. Kemudian di sini juga ada remote control, yaitu mengirim perintah ke robot via internet. Dan selanjutnya ada data logging, menyimpan data sensor ke cloud, dan interoperabilitas. Nah, ini robot berkomunikasi dengan perangkat lain. Ada juga contoh penerapan IoT dalam robotika. Aplikasinya seperti Smart Factory, deskripsinya adalah robot industri melaporkan status via MQTT ke dashboard. Kemudian ada Agriculture Robot, di sini robot sensor kelembaban mengirim data ke cloud. Ada juga di sini, nah ini sensor kelembaban mengirim data ke cloud untuk menyiram otomatis. Nah, ini ada juga autonomous vehicle. Ini telemetri kendaraan dikirim real-time ke server. Selanjutnya ada juga home automation, robot pembersih dikendalikan dari smartphone. Dan yang terakhir ada warehouse robot, fleet management via WebSocket atau MQTT. Nah, ini stack teknologi IoT. Aplikasi layarnya ada dashboard, mobile app, dan analisis. Untuk platform layarnya ada cloud, MQTT broker, dan juga database. Lanjut ada network layernya, di sini ada WiFi, Bluetooth, LoRa, dan seluler. Untuk perception layernya ada sensor, aktuator, dan MCU atau ESP32. Ini untuk arsitektur ESP32. Untuk arsitekturnya di sini ada model, klien, setelah klien ke server, kemudian setelah server ke klien lagi. Ini untuk request responnya atau HTTP. Kemudian ada publish subscribe atau MQTT-nya. Di sini ada publisher, broker, dan subscriber. Untuk koneksinya adalah per request atau stateless, kemudian publish subscribe-nya persistent. Ini overheat, tinggi header HTTP besar, rendah header 2 byte. Ada juga real time, polling tidak efisien, push notification efisien, dan seterusnya. Oke, ini juga ada arsitektur praktikumnya. Ini ada ESP32, kemudian ke WiFi, ke web server, dan ke browser klien. Ini MQTT broker ke subscriber atau dashboard. Nah, ini spesifikasi ESP32-nya dalam 520 KB, kemudian ada WiFi, Bluetooth, GPIO, ADC, dan DADC 2x18 bit, PWM 16 channel, LED PWM, dan ITC 12 watt 3 port, tegangan operasinya 3,3 volt. Ini ada pin out dev kit, ada pin N di 1, GPIO 34, GND-nya di 13, VI-nya di 14. Oke, terus SD 1-nya di 22, CLK-nya 20. Lanjut di sini ada Arduino Core untuk ESP32. Nih untuk instalasi Arduino-nya. Oke, di sini juga ada MQTT. Nah, apa itu MQTT? MQTT adalah MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport adalah protokol komunikasi ringan berbasis public subscribe yang dirancang untuk perangkat IoT dengan bandwidth terbatas dan latensi yang tinggi.
Ada komponen MQTT, yang pertama publisher, fungsinya adalah perangkat yang mengirim pesan ke topik. Yang kedua ada subscriber, yang berfungsi perangkat yang menerima pesan dari topik. Dan ada juga broker, berfungsi sebagai server penengah yang mengelola routing pesan. Dan ada juga topik atau berfungsinya sebagai alamat atau kanal pesan. Dan yang terakhir ada payload, dan di sini fungsinya adalah untuk isi pesan, yaitu ada string, JSON, dan binary. Ini ada cara kerja MQTT, connect, kemudian broker, dan connect, subscribe, publish, topic, payload. Oke. Ini juga ada topic naming convention. Ini robot sensor suhu, ini namanya data suhu. Robot sensor jarak depan, ini jarak HCSR04 depan. Ada juga robot aktuator motor kiri, kontrol motor kiri. Robot aktuator LED, ini kontrol LED. Nah, ini ada juga robot satu, status koneksi robot. Ini ada juga retain message then last will. Ini retain ini broker menyimpan pesan terakhir, subscribe baru langsung dapat. Ada juga last will and testament, pesan otomatis saat klien disconnect. Nih ada MQTT broker. Ada apa itu Mosquito? Nah ini adalah MQTT broker open source yang ringan dan banyak digunakan di IoT, dapat berjalan atau dapat dijalankan di Ubuntu atau Linux server, Raspberry Pi, Windows, dan Docker container. Ini ada juga instalasinya. Oke. Nah, ini ada integrasi web server dan MQTT arsitektur gabungan. ISP bisa menjalankan web server dan MQTT client secara bersamaan. Oke, ini untuk materinya. Ada juga keamanan IoT dasar, ada resiko dan dampak. Resikonya yaitu open broker tanpa out. Dampaknya siapa saja bisa subscribe atau publish. Resikonya data tidak terenskripsi atau siphoning data sensor. Resiko selanjutnya juga ada firmware tanpa update. Dampaknya eksploitasi vulnerability. Nah, ada juga resikonya credential hardcode. Nah, ini dampaknya password bocor dari source code. Nah, ini materinya. Oke, ini juga ada job sheet dari modul yang keenam ini, yaitu IoT Web Server MQTT. Tujuan dari praktikum ini adalah menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi dalam mode Station and Access Point. Yang kedua adalah membangun web server pada ESP32 untuk menampilkan data sensor dan mengontrol aktuator. Yang ketiga, memahami protokol MQTT, publish, subscribe, topic, dan QoS. Yang keempat adalah mengkonfigurasi dan menggunakan MQTT broker Mosquito. Dan yang kelima, mengimplementasikan MQTT publisher dan subscriber pada ESP32. Yang keenam, mengintegrasikan web server dan MQTT pada satu ESP32. Dan yang terakhir adalah membuat dashboard IoT berbasis HTML atau JavaScript. Ini ada alat dan bahan, ada ISP, kabel USB, breadboard. Oke, lanjut. Di sini ada software juga. Ini software yang digunakan, kemudian dasar teori. Ada langkah kerjanya. Yang pertama itu ada koneksi Wi-Fi station mode. Kemudian ada ESP32 access point mode. Yang ketiga juga ada tampilkan data sensor. Yang keempat adalah web server atau kontrol LED. Yang kelima MQTT publisher atau kirim data sensor. Yang keenam MQTT subscriber kontrol aktuator. Yang ketujuh integrasi web server MQTT dashboard HTML.
Nah, oke. Sekarang ini ada jawaban job sheet-nya. Yang pertama, analisa percobaan Wi-Fi station. Nah, ini nanti dijawabnya ketika semuanya sudah selesai saja. Oke. Yang pertama di sini untuk modul 6 project ada node di sini ada node modul dan juga project server IoT. Untuk node modulnya di sini ada WinType Core, nah dan seterusnya. Dan di sini ada package look JSON. Nah, ini namanya modul 6 web server MQTT ESP32, log file versinya 3, requires dan ada true, kemudian package-nya node module types mode. Nah, ini versionnya, kemudian ada resolve, registry, integrity, license MIT, dan ini seterusnya, ada banyak. Oke, selanjutnya untuk folder yang kedua di sini ada nah, ini untuk yang node modules juga lumayan banyak ya, ada tipenya, asset, dan seterusnya. Nah, ini sangat-sangat banyak. License. Oke, nah ini kalau dibuka ini emang banyak sekali folder ini. Nah, oke. Langsung saja kita ke project server IoT. Nah, ini yang pertama adalah ada ISP dan juga server. Untuk ISP-nya ini ada library-nya. Kemudian untuk server, di sini ada backend dan juga front-end. Untuk backend, di sini ada node module, kemudian ada package log JSON seperti tadi, kemudian ada package JSON, ini namanya, kemudian versionnya, description backend server for ESP32 web server monitor. Mainnya server JS. Nah, ini mainnya yang server JS. Di sini ada LED sensor data, sensor suhu, kelembaban, cahaya, LED state, dan last update. Kemudian middleware, request. Nah, ini untuk request lengger with timestamp. Oke, ini ada static front end dan API rutenya. Ada body, suhu, number, kelembaban, number, cahaya, number, updates the in-memory sensor data. Ini API-nya, kemudian ini untuk get API data. Get API status, ini untuk handler, dan ini untuk global error handler. Nah, ini untuk yang front end selanjutnya. Untuk yang front end di sini ada meta name, kemudian ada juga link rel dan link href. Ini ada kotak-kotak ini warna yang akan digunakan. Ada juga ini ada server.sh. Ini untuk servernya, server.sh helper script untuk percobaan 1, ESP32 web server monitor. Ada simulate ESP32JS. Nah, ini untuk simulasi ESP32-nya. Ada konfigurasinya di sini, hostnya ini localhost, portnya 3001. Dan intervalnya 2000, suhu base-nya 28, kelembaban base-nya 62. Ini ada generator nilai sensor, kemudian ada function generate sign, ada mode spike, suhu tiba-tiba naik lalu turun. Ini ada HTTP post helper, terminal styling, dan seterusnya.
Oke, untuk tadi yang pertama. Yang pertama ini tadi ESP32 Web Server Monitor. Yang kedua ada Real-Time WebSocket Dashboard. Nah, ini ada ESP32 dan juga server. Untuk ESP32 seperti biasa nih library-nya. Untuk server di sini ada server.sh. Nah, untuk Real-Time WebSocket Dashboard script ini. Nah, di sini sebentar. Oke, sebentar. Oke, langsung kita lanjut saja. Ini untuk Real-Time WebSocket Dashboard. Di sini ada helper percobaan 5 Real-Time WebSocket Dashboard. Reset. Nah, ini ada print menu. Kemudian ada print URL. Ini untuk URL-nya. Ada juga check note. Kemudian ada action. Ada start backend. Kemudian juga ada start front end untuk mulai front end. Dan ada install backend, install front end, build front end, start all, dan ini ada clean up on exit. Ini ada mainnya, programan atau program utamanya. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang keenam. Di sini ada IoT Dashboard ESP32 via MQTT. Di sini ada Edge Python, ESP32 dan juga server. Untuk yang Python di sini ada MQTT host, localhost, MQTT port 1883, MQTT topic ESP32, kemudian template-nya ada threshold 35,0. Ini ada main P-nya. Ini ada MQTT host, localhost, definisi parse temp, kemudian definisi on connect, definisi on message, if name, dan lain-lain. Nah, ini ada requirement. Oke. Lanjut ke ESP32. Percobaan 1 Wi-Fi Station. Nah, ini nama ini ada percobaan 2. Kemudian ini ada percobaan config.h. Nah, ini nama Wi-Fi-nya itu 1 dan 3. Dan password Wi-Fi-nya 777. Ini IP address-nya. Oke, ini ada percobaan 6. Oke, ini ada juga server. Ada readme, IoT dashboard. Ada server PS1. Nah, ini juga ada server.sh. Di sini untuk server manajemen use. Oke, di sini untuk color helper. Dan ada juga option 1 start backend. Lanjut di sini juga ada untuk start Edge Python dan install dependencies. Oke, lanjut juga ada build all, npm install, python fain plus pip, kemudian Arduino CLI, Arduino ESP core is installed, kemudian info compile. Nah, ini ada main menunya percobaan 6. IoT MQTT ESP32. Oke, lanjut yang ketujuh ada IoT web server MQTT. Nah, ini untuk percobaan yang ketujuh,
backend untuk start fast API backend, kemudian frontend untuk start view dev server, dan Edge untuk start Edge Python agent. Install ini untuk install all dependencies. Build frontend for production, dan menu interaktif menu default. Di percobaan 7, IoT Dashboard Manager backend. Nah, ini yang pertama ada install dulu, install all, install semua, kemudian ada backend, start backend. Ini yang start di localhost yang tadi kita sudah bahas. Kemudian ada frontend, localhostnya, Edge Python, build, dan interaktif menu, entry point. Oke, lanjut ke percobaan yang 10 server.sh. Di sini ada Greenhouse Monitoring System Management Script. Oke, ini ada info ensure script config. Nah, ini juga ada all service start front end. Ini ada alamatnya API, MQTT bridge, metric, dan MQTT. Ini ada cost JS. Nah, ini ini ada data wrap. Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan fondasi, pekerjaan beton, pekerjaan dinding, pekerjaan lantai, pekerjaan kusen pintu dan jendela, dan lain-lain. Ada pekerjaan lain-lain. Oke. Ini untuk build dokumen. Dan juga nah ini di luar percobaan 1-7 ya. Di sini ada juga generator AB2 kelas 1. Dokumen cons target budgetnya ini segini, cons unit price factornya segitu. Kemudian ini juga ada consent section. Nah, note 1 pekerjaan persiapan, note code 2 pekerjaan tanah dan fondasi, code 3 pekerjaan struktur beton, code 4 pekerjaan dinding dan finishing, code 5 pekerjaan lantai dan keramik, code 6 pekerjaan kusen pintu dan jendela, code 7 di sini pekerjaan atap dan plafon, code 8 pekerjaan instalasi listrik dan data, code 9 pekerjaan sanitasi dan plumbing, code 10 pekerjaan fasad eksterior dan lingkungan, code 11 pekerjaan furniture dan sarana pembelajaran, dan 12 pengujian dokumentasi serah terima. Oke. Demikian untuk codingannya. Sekarang kita lanjut ke simulasi saja. Nah, di sini pertama kita ketikkan ini, kemudian di sini langsung ada di terminal message sensor data update, data suhu kelembaban 65, cahaya segini, false, last update-nya ini bulan 6 2026. Ini oke, langsung saja kita mulai. Nah, ini ada package JSON dan juga package JSON dan package JSON. Oke, langsung saja kita ke demonstrasinya. Ini yang pertama ini untuk server dan simulator. Ini untuk server. Nah, ini untuk servernya. Kode Anchor System 4.7. Oke, lanjut kita ke simulasinya. Nah, ini untuk simulasi SP32 simulator modul 6 IoT. Ada servernya, localhost 3001 API. Nah, ini ada suhu, kelembaban, cahaya ADC,
Ini akan terus berjalan dari datanya. Di sini ada, nah ini dikirimkan data setiap 2 detik. Ini juga ada tik 15 status, ini berarti percobaan yang ke-15 atau pengambilan data yang ke-15. Nah, ini sudah ke-20, pengambilan data yang ke-21, 22, ini 23, 24, 25, dan seterusnya. Ini tidak akan pernah berhenti kecuali apabila kita yang memberhentikannya. Nah, ini sudah 30, 31, di sini ada suhu 28,58, kelembabannya di sini ada 52, kemudian cahayanya di sini cahaya ADC-nya 1811, kelembabannya 52,77%. Nah, ini akan terus berjalan. Oke. Sekarang kita coba ke localhost. Nah, ini untuk localhost-nya suhu segini. Nah, ini juga akan terus diupdate ya. Ini last update-nya ini tanggal 6 juga. 30. Nah, ini masuk juga di localhost API data. Kemudian yang paling terakhir di sini juga ada ESP32 IoT dashboard. Nah, ini juga dashboard-nya terhubung dengan yang tadi. Ini untuk dashboard-nya ESP32 ESP dashboard. Modul 6 web server MQTT ESP32. Data sensor real time. Ini ada suhu 33, kelembabannya 47,4%, cahayanya 3396, dan last update-nya nih 09.35. Uptime 50 menit 40 second. Ini juga ada untuk kontrol LED atau GPIO, kontrol LED 2 GPIO yang ke-15, dan LED 3 GPIO 13. Nah, oke. Nih, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.